Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renaldi Nopiandi. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi, tepatnya di kampus Politeknik Negeri Subang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dalam studi kasus yang diberikan oleh mata kuliah Data Warehouse yang diampu oleh Bapak Tri Hardiawan. Yang dimana di studi kasus tersebut kita harus membuat sebuah project di software Talent Open Studio yang dimana satu project tersebut kita harus menggunakan minimal 12 komponen ya. Oke, lanjut. Di sini saya ingin memberikan sebuah studi kasus yang dimana studi kasusnya nanti saya ingin membuat sebuah project di Talent Open Studio yang dimana menggunakan 14 komponen. Nah, yang dipersiapkan di sini saya ada 3 bentuk inputan yang nanti akan diinputkan kepada metadata yang ada di Talent Open Studio. Nah, di sini yang pertama itu di sini ada file Excel yang bernama barang ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan data barang, beberapa barang ya, dan terdiri dari kolom kode barang, nama barang dan kategori. Nah, yang kedua itu di sini saya mempunyai file Excel kembali, namun tipenya berbeda. Kalau file yang kedua ini yang bernama transaksi ini tipenya CSV ya, yang nanti file CSV ini bisa dimasukkan ke metadata file delimited di Talent Open Studio. Kita buka file transaksinya. Nah, seperti ini. Jadi file transaksi ini terdiri dari kolom kode barang, nama barang, dan kita Y atau quantity. Nah, yang ketiga, di sini saya sudah mempunyai database ya yang bernama barang UASRAY. Kemudian ada 2 tabel, yang pertama tabel barang di sini. Nah, tabel barang ini nanti akan menjadi inputan ya, inputan di metadata nanti ya. Nah, kemudian di sini ada tabel barang UASRAY. Nah, tabel barang UASRAY ini nantinya akan menerima atau akan menampilkan data hasil output dari nanti di komponen TDB output ya. Nanti tampilnya di sini gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama tadi ada file barang ya, yang bentuknya atau tipenya Excel, yang dimana terdiri dari beberapa kode barang, nama barang, dan kategori. Nah, kemudian yang kedua tadi ada file transaksi yang dimana tipenya itu Excel, namun tipenya itu berbeda, yaitu CSV. Nah, yang terdiri dari kolom kode barang, nama barang, dan kita Y. Kemudian yang ketiga tadi ada database ya, barang UASRAY. Nah, ketiga tersebut itu akan saya inputkan pada metadata yang ada di Talent Open Studio. Oke, selanjutnya kita masuk ke software Talent Open Studio-nya ya. Kita di sini akan membuat sebuah satu project saja dengan 3 metadata ya, yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu kan tadi kita sudah menyiapkan 3 file untuk diinput kepada metadata ya. Nah, di sini yang pertama, nah, klik metadata di sini. Nah, yang pertama itu kita masukkan ke DB connection ya di sini. Jadi bisa klik kanan. Nah, di sini ada create connection. Nah, create connection ini untuk membuat koneksi antara database dan Talent Open Studio di sini. Nah, di sini bebas saja untuk namanya. Nah, untuk purpose dan yang lainnya ini bebas, opsional diisi ataupun tidak. Kemudian next. Nah, kemudian di sini pilih untuk MySQL ya. Nah, kemudian di sini DB versionnya yang MySQL 5. Kemudian loginnya itu root ya biasanya. Root, kemudian server dan passwordnya kosongkan saja. Kemudian nama database-nya itu sesuai nama database yang kita buat tadi, yang ingin diinputkan. Di sini ada barang wasray ya, nama database-nya. Nah, sebelum finish ya, kita tes connection dulu. Nah, kalau sudah tes connection, ini successful, itu berarti
kita sudah dapat mengkoneksikan antara database dan metadata yang ada di Talent Open Studio. Nah, karena saya sudah membuatnya di sini di kiri barang Wasray, saya cancel saja. Nah, ketika sudah membuat di sini barang Wasray di DP Connection, itu klik kanan untuk memunculkan tabel-tabelnya ya. Nah, itu retrieve schema, klik retrieve schema, kemudian setelah ada tampilan ini, itu dilakukan next, kemudian nah tabelnya di checklist ya. Di sini ada tombol checkbox gitu, checklist semuanya agar tabel yang telah dibuat di database itu bisa digunakan gitu. Nah, setelah itu next, kemudian setelah ini itu finish saja kalau sudah ya. Karena saya sudah di sini saya sudah menginputkan tabel-tabelnya, saya cancel saja. Nah, jadi hasilnya nanti ada di tabel skema ini tabel yang kita buat di database sebelumnya. Kemudian yang kedua itu kita menginputkan metadata file delimited ya. Yang tadi filenya itu jenis filenya itu Excel namun tipenya CSV gitu. Nah, klik kanan untuk membuat file delimited baru ya. Itu bisa diklik kanan, kemudian create file delimited di sini. Kemudian setelah itu bebas saja untuk namanya, misalkan transaksi, kita samakan saja dengan nama filenya gitu ya. Nah, untuk yang lainnya ini opsional saja mau diisi atau tidak. Kemudian next saja. Nah, di sini kita arahkan browse, klik browse, kemudian ke file yang tadi yang mau diinput kita kan tadi sudah dibahas, yaitu transaksi yang bentuknya Excel namun tipenya CSV ya di sini. Open. Nah, kemudian di sini format ya. Terus sesuaikan dengan OS yang kalian gunakan gitu. Nah, di sini saya menggunakan Windows. Itu kalau misalkan udah selesai itu next saja. Nah, ketika kita sudah melakukan klik CSV di sini, itu kita di sini ada set heading row as column ya. Teman-teman bisa klik di sini checklist. Kemudian refresh preview ya. Untuk melakukan refresh di sini itu akan mendeteksi datanya ya. Nah, di sini sudah. Jadi kemudian di sini headernya teman-teman checklist, kemudian isikan satu karena kita ingin mengambil row satu itu sebagai header gitu. Nah, ketika sudah klik finish saja teman-teman. Atau next. Di sini bisa kalau bisa next. Nah, ketika sudah gini ya, seperti ini tampilannya, itu teman-teman bisa melakukan klik finish karena saya di sini sudah mempunyai ya, di sini ada file delimited transaksi karena saya cancel saja. Nah, mungkin seperti ini isinya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita menginput metadata file Excel. Tadi kan kita sudah membuat file Excel barang ya tadi di sini. Nah, file barang ini nanti kita inputkan kepada metadata pada Talent Open Studio. Nah, ketika setelah dibuka nih file Excel ini di metadata, klik kanan untuk membuat baru. Nah, di sini teman-teman bebas saja untuk namanya. Untuk yang lainnya seperti purpose dan yang lainnya itu opsional, teman-teman. Next. Nah, setelah itu teman-teman arahkan di sini ada file, kolom file itu browse saja. Kemudian arahkan kepada file teman-teman yang ingin diinput. Nah, di sini barang ya, file barang. Nah, setelah seperti ini tampilannya, teman-teman di sini ada di bawah set sheet parameters, di sini ada all sheet ya. Klik saja all sheet untuk menseleksi semua sheet ya. Agar datanya bisa ditampilkan. Kemudian di sini ada tombol next saja teman-teman. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, biasa di sini ada set heading row as column names, bisa klik atau checklist gitu. Nah, di sini ada headernya checklist, kemudian inputkan angka 1 gitu. Nah, ini sedang menunggu ya datanya, sedang melakukan detect data gitu. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terdeteksi. Kemudian setelah itu next, klik finish saja gitu kalau misalkan sudah. Nah, karena saya sudah membuat file delimited
file Excel di metadata di sini ya ada barang underscore UAS. Di sini saya sudah membuat, kita cancel saja. Kalau teman-teman klik finish saja gitu kalau misalkan belum membuatnya. Nah, mungkin seperti itu untuk menginput metadata ya. Tadi DB connection, kemudian file delimited dan file Excel. Nah, setelah kita menginputkan beberapa metadata, kita di sini kita akan membuat sebuah project ya. Di sini job design. Nah, create job ya teman-teman, create job. Kita buat dengan nama UAS misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa menginputkan purpose ataupun tidak ya, opsional saja. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa melakukan finish ya. Nanti akan muncul projectnya gitu. Nah, karena di sini saya sudah membuat projectnya, di sini saya akan menjelaskan di project yang saya sudah buat ya, biar lebih mudah. Nah, kita buka di sini Wasray, teman-teman boleh buat saja ya yang baru. Nanti ikutin saja untuk komponen-komponen yang di inputnya. Di sini ada 14 komponen yang berbeda yang sesuai tadi saya sebutkan di awal gitu. Nah, pertama ketika saya membuat skema ini ya, itu saya melakukan input terlebih dahulu metadata file Excel di sini ya. Jadi ketika sudah metadatanya sudah di inputkan, itu tinggal drag saja teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi nah itu akan langsung otomatis diarahkan ke komponen T file input Excel gitu. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Nah, kita cek komponennya. Nah, komponen ini udah terisi otomatis karena kita menginputkannya di metadata ini gitu. Nah, kemudian yang tahap kedua itu saya menginputkan file delimited teman-teman. Nah, di sini kan tadi ada transaksi ya, kita sudah menginputkan file delimited transaksi. Sama seperti yang sebelumnya, itu bisa drag saja. Jadi lepas. Kemudian di sini sudah diarahkan langsung ke file input delimited. Nah, seperti itu. Tinggal oke saja teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi di sini komponen, klik komponen. Nah, untuk isian ini itu sudah otomatis karena kita menginputkan di metadatanya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, di sini kan kita sudah menginputkan tadi metadata barang Wasray ya di DB connection, itu sama seperti sebelumnya, itu tinggal drag saja, lepas, kemudian itu akan diarahkan ke komponen TDB input MySQL langsung gitu, tinggal oke saja, dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini isinya udah otomatis karena kita sudah menginputkan di metadatanya. Nah, mungkin seperti itu untuk penginputan ya. Di sini saya menggunakan 3 input ya. Yang pertama T-file input Excel, yang kedua T-file input delimited, yang ketiga ada T-file input TDB input ya, MySQL. Nah, di sini saya melakukan kondisi teman-teman menggunakan komponen T-file access. Nah, di sini ya, itu mengkondisikan T-file input Excel yang namanya barang UAS di sini. Nah, jadi pertama itu teman-teman untuk memunculkan T-file access itu tinggal klik saja papan ininya, papan projectnya, terus kemudian klik keyboardnya T-file access. Nah, di sini. Nah, itu ketika diklik itu akan muncul seperti ini. Nah, sama kan ya? Kita hapus saja di sini. Nah, jadi di sini isinya itu ketika klik komponen di bawah ya di designer. Nah, ketika klik komponen ini ada file name atau stream. Nah, di sini tuh teman-teman arahkan kepada file yang ingin diceknya ya. Kan di sini kita di barang di file input Excel ini kan kita metadatanya menginput file barang yang berbentuk Excel tadi ya di awal. Nah, itu dicek oleh komponen tfile access gitu. Nah, tinggal klik saja di sebelah kiri ya di kolom tfile name. Di sini ada titik 3, tinggal klik kemudian ke file barang yang tadi yang ingin dicek gitu apakah ada atau tidak. Tinggal open. Nanti akan otomatis path-nya seperti ini gitu. Disesuaikan. Nah, ini akan sama seperti halnya di komponen
tfl input Excel di ini. Nah, sama ya. Nah, ini mengecek gitu. Nah, jadi setelah itu ada klik kanan, trigger, kemudian kemudian klik untuk yang ketika filenya ada itu lanjut, itu pilih yang on subject oke, kemudian itu arahkan ke komponen barang UAS di sini. Karena di sini sudah ya, kita cancel saja. Kemudian setelah itu di sini saya juga menambahkan komponen T message box. Nah, untuk memberikan pesan ketika filenya itu tidak ada gitu. Nah, di sini TFL message box ini berisi, ketika diklik itu berisi seperti ini. Nah, ada beberapa seperti title, buttons, icon ya. Di sini message-nya gagal gitu. Nah, untuk penghubungnya atau relasinya, ketika TFL access ini diklik kanan, kemudian trigger, kemudian on subject error, itu arahkan ke komponen T message box. Karena di sini saya sudah, tinggal cancel saja gitu. Nah, setelah itu kan di sini sudah 5 komponen ya. Yang pertama TF message box, kemudian TFL access, kemudian TFL input Excel, TFL input delimited, dan TDB input ya. Nah, kemudian di sini saya ingin memunculkan komponen tjoin untuk menggabungkan data yang ada di barang UAS ini ya, di komponen TFL input Excel, kemudian di transaksi di file input delimited. Nah, ingin menggabungkan data-data yang ada di dua file ini ya, dua file metadata ini, melakukan menggunakan komponen tjoin. Nah, untuk memunculkan komponen tjoin itu tinggal teman-teman klik sembarang saja ya, kemudian ketikkan keyboard teman-teman tjoin. Nah, jadi ketika diklik ya, di sini ada tjoin, ketika diklik ini kan seperti ini, sama ya. Kita hapus saja kalau yang ini karena kita sudah membuatnya. Nah, di sini kita cek ya, di sini komponennya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian teman-teman lihat di sini yang include lookup kolomnya itu in outputnya di checklist. Kemudian teman-teman di sini nah di bawah ya, di paling bawah di sini ada inner join, klik inner join. Kemudian di sini key definition ya, key definition. Kemudian tambahkan teman-teman di sini, karena saya sudah menambahkan ya, tambahkan kode barang. Kalau di sini kan tadi saya membuat datanya kolomnya kode barang ya. Nah, tambahkan kode barang sebagai di sini tuh, kalau key definition itu sebagai primary key-nya gitu, karena di dua tabel di file barang UAS dan metadata barang UAS dan metadata transaksi ini itu ada file yang sama, yaitu kode barang sebagai primary key-nya di sini. Nah, kemudian di sini kolom mapping ya, output kolomnya itu mana gitu. Nah, di sini saya kita ya aja, kita ya bisa ditambahkan kalau belum ada, tulis kita ya, kemudian di sini row 2 kita ya. Nah, teman-teman kalau misalkan belum ada nih, belum muncul di sini, teman-teman edit skema di sini, kemudian titik 3 klik. Nah, kan di sini saya sudah ada ya datanya di sini. Nah, di awalnya saya belum ada datanya kosong di sebelah kanan ini ya, di tjoin ini. Nah, tjoin sebelah kanan ini belum ada. Nah, caranya teman-teman kan di sini ada TFL input Excel dan TFL input delimited ya. Teman-teman yang pertama di TFL input Excel ini klik ya di sini, di copy ini ya, di tengah-tengah di sini, klik saja. Nanti data yang ada di sini, kode barang, nama barang, kategori itu akan muncul di sini gitu. Jadi dipindahin gitu. Bukan dipindahin, di copy gitu. Nah, kemudian kan di sini berarti cuman ada 3 ya. Nah, nanti agak ada 3. Nah, KTY ini dari mana? KTY ini dari TFL input delimited. Nah, di sini KTY, tinggal klik KTY-nya di sini ya. Maaf. Nah, klik ini KTY. Nah, ketika sudah klik di sini kan warna biru, itu tinggal di sini yang di atasnya. Yang atasnya klik, nanti akan muncul di sini KTY-nya. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman oke saja. Nah, di sini tadi itu diedit skema ya, kalau seperti itu.
Nah, mungkin seperti itu untuk T-join. Oke, yang selanjutnya di sini saya membuat setelah membuat komponen T-join di sini saya membuat komponen ya tfile output JSON dan tfile output Excel. Nah, yang dimana hasil join ini saya akan lakukan proses ETL. Yang pertama itu nantinya JSON ya outputnya di sini karena ada komponen tfile output JSON. Kemudian yang kedua itu ada output Excel yang dimana nantinya datanya berbentuk Excel. Nah, ketika mau memunculkan tfile output JSON dan tfile output Excel itu tinggal seperti biasa teman-teman tinggal klik di mana saja, kemudian klik keywordnya tfile output. Yang pertama itu misalkan tfile output JSON. Nah, di sini ya tinggal klik teman-teman. Nah, jadi muncul seperti ini ya, sama. Kita hapus saja yang ini. Kemudian yang kedua tfile output Excel. Tfile output Excel. Yang Excel ini ya. Nah, klik. Nah, sama ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek ya komponen di komponen tfile output Excel, klik komponen. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya letakkan di projectnya gitu, project talent open source-nya ya, letaknya untuk nantinya tempat di mana output JSON ini akan dimunculkan gitu. Nah, tipenya itu extensionnya .json ya, seperti ini ya, namanya seperti ini. Nah, seperti ini untuk tfile output JSON. Nah, yang kedua tfile output Excel. Nah, klik komponennya teman-teman. Nah, di sini letaknya di sini sama di workspace ya dengan nama file uas.tjoin.xls karena nanti Excel bentuknya itu Excel ya outputnya. Nah, namun di sini teman-teman harus klik checklist include headernya agar nanti si header seperti kolom kode barang, nama barang, KTY dan kategori itu muncul ya headernya. Itu klik include header teman-teman. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti munculnya tuh kolomnya yang pertama kode barang, nama barang, kategori dan KTY. Seperti itu ya untuk tfile output Excel teman-teman. Dan tfile output JSON. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini saya ingin memunculkan tfilter row ya untuk memfilter dan nanti akan saya munculkan tdb output ya. Nanti si data yang setelah difilter di komponen tfilter row ini itu akan menghasilkan output database atau tabel ya di barang wasrey ini gitu. Nah, jadi yang pertama itu tfilter row itu kita klik saja teman-teman di mana saja kita munculkan ininya komponennya tfilter row ya di sini ya, klik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita cek ya tfilter row ini komponennya, klik komponen. Kemudian seperti ini ya teman-teman. Jadi munculkan KTY ya. Di sini teman-teman bisa memilih ya mau apa. Tapi di sini saran saya sih yang tipe datanya integer gitu agar dapat dikondisikan di operator ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada equals, kemudian lower than, greater than dan yang lainnya. Di sini ya saya greater than jadi value-nya 2. Jadi di sini tuh jadi jika menampilkan KTY yang lebih dari nilainya 2 gitu. Nah, seperti itu pembacaannya gitu. Untuk tfilter row ini komponennya ya. Kemudian di sini ada tdb output ya, teman-teman, tdb output MySQL. Di sini tadi barang wasrey ini kita sudah menginputkan di metadata ya, teman-teman, cek saja metadatanya. Kemudian di sini database-nya ya. Klik saja tabel di sini ada barang wasrey. Itu tinggal drag saja di sini. Namun di sini nantinya ketika di sini pilihan klik saja yang tdb output MySQL. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Nah, kita cek saja komponennya, teman-teman. Itu udah otomatis kalau misalkan kita sudah menginputkan di metadatanya gitu tanpa kita setting kembali gitu.
Cuman bedanya kalau di awal itu kan seperti barang ini kan TDB input. Nah, kalau di sini TDB output gitu bedanya. Nah, untuk TDB maaf, nah untuk barang wasre ini itu menginputkan ini ya, tabel yang kosong ini, barang wasre gitu. Lanjut. Nah, saya lupa menjelaskan saya lupa menjelaskan relasinya ya dari mulai barang was ini transaksi. Nah, itu relasinya jadi tinggal tinggal ini klik saja, kan merah di sini ada merah ya, teman-teman. Kalau misalkan belum ada relasinya itu merah di sini. Tinggal klik saja terus arahkan ke T-join itu akan otomatis. Kemudian di sini ada transaksi ya, T-file input limited. Nah, itu akan merah seperti ini. Itu akan tinggal arahkan saja ke T-join ya. Ini udah otomatis. Kemudian ini T-join itu sama ya. Nanti ada muncul merah di sini. Itu nah seperti ini teman-teman. Maaf ya tadi ada kesalahan. Jadi tinggal nah jadi untuk T-join ini ya tinggal sama seperti yang tadi ya, tinggal arahkan saja ya. Klik di sini pasti ada merah, itu tinggal arahkan ke sini ya. Nanti akan seperti ini gitu. Nah, untuk TFL output Excel sama seperti TFL output JSON ya, tinggal ketika di sini ada merah di sini, itu akan tinggal arahkan saja panahnya ke TFL output Excel. Nah, kemudian di sini juga sama dari TFL output Excel itu akan tinggal arahkan saja, klik kemudian arahkan ke komponen T filter row seperti itu. Kemudian sama di sini tinggal arahkan saja T filter row, sini merah, nanti tinggal arahkan saja ke TDB output MySQL-nya ya, barang wasrey, tinggal diarahkan saja, atau misalkan bisa klik kanan ya teman-teman, reject bisa. Nah, seperti itu untuk relasinya ya. Nah, selanjutnya di bawah di sini kan ada TDB input ya, barang. Nah, di sini itu kita di sini membuat memunculkan kembali komponen tmap ya. Biasa ketika klik saja keyboardnya tmap. Nah, itu akan muncul seperti ini sama ya. Nah, simpan di sini, kemudian cek komponennya. Komponen di tmap-nya. Nah, untuk tmap ini kita berawalnya itu harus menginputkan dulu metadatanya atau file yang ingin digabungkannya. Nah, di sini file output Excel ya. File output Excel drag ke sini ya, ke tmap ya, seperti ini. Nanti hasilnya seperti yang di sini ya. Kemudian metadata TDB input di sini metadata TDB connection sama jadi tinggal drag saja yang merahnya gitu ke sini ke komponen tmap. Nah, baru di sini kan sudah ada dua file gitu ya. Yang pertama file ini hasil outputan ya berupa Excel, kemudian hasil tadi dibuat database-nya ya, tabel barang. Sini kita cek dengan cara tmap-nya klik 2 kali ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa membuat baru ya. Di sini nah plus di sini ada tanda plus, icon plus ya. Add output table. Jadi untuk nanti outputnya seperti apa gitu. Kolom-kolom apa saja yang ingin dimunculkan. Klik saja. Nah, terus namanya apa gitu. Nah, karena di sini saya sudah membuat ya, namanya yaitu out barang. Nah, untuk file-file yang ada di sini itu saya mengambil dari yang di kiri sini. Namun di kiri sini si kode barang sebagai primary key itu harus disatukan dulu atau di-joinkan dulu dengan cara klik di sini ya. Klik sini kalau misalkan belum ada di sini ya, belum ada panah ini. Tinggal drag ke bawah gitu. Nah, nanti akan muncul seperti halnya panah ini. Jadi ini tuh gunanya untuk kolom yang sama gitu untuk dijoinkan. Jadi primary key dan foreign key-nya gitu. Nah, kemudian setelah itu setelah dijoin gini udah muncul panah gini, itu tinggal drag. Misalkan mau nampilin kode barang, itu tinggal kode barang sini di row 5 di sini ya.
terus nama barangnya drag ke sini gitu. Kemudian kategorinya sama, drag ke sini. Kemudian kita y-nya ya, kalau kita y itu berasal dari yang di atas row 4. Drag ke sini gitu. Jadi nanti akan menghasilkan output seperti ini kolomnya. Jadi kode barang, nama barang, kategori, dan kita y-nya. Setelah itu oke saja teman-teman. Nah, setelah oke, itu sudah berhasil di tmap-nya. Tinggal kita membuat komponen untuk menampung atau menghasilkan output dari tmap yang dihasilkan tmap ini, komponen tmap ini. Nah, di sini saya memunculkan TFL output delimited yang dimana untuk TFL output delimited seperti biasa ketika mau dimunculkan itu klik keyboardnya TFL output delimited ya. Nah, di sini akan seperti ini ya, sama karena di bawah sudah ada, kita hapus saja. Kita cek komponennya. Nah, seperti ini. Jadi karena ini outputan itu teman-teman di file name-nya sesuaikan dengan teman-teman yang diinginkan. Kalau saya ini tetap di workspace ya, karena tadi seperti TFL output JSON, TFL output Excel itu di workspace sini ya. Kemudian nama filenya seperti ini, was tmap barang ya, .txt, nanti berupa teks dokumen. Kemudian di sini klik atau checklist include header teman-teman, jadi agar headernya itu ada gitu. Nah, seperti itu untuk TFL output delimited ya, untuk menampung data outputan hasil dari tmap. Oke, untuk relasinya di sini ya, yang pertama di TFL output Excel ini tadi sudah dijelaskan ya, kalau di sini dari tmap sampai ke TFL output delimited itu klik saja tmap-nya, kemudian di sini ada merah, kemudian arahkan ke TFL output delimited, jadi seperti halnya yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian di sini saya memunculkan komponen baru yaitu telegrow. Biasa ketik keyboardnya telegrow ya, telegrow, maaf, telegrow. Nah, ini ya, akan sama ya, sama seperti ini. Kita hapus saja karena sudah ada. Nah, di telegrow ini kita cek komponennya. Itu di sini sih saya tidak melakukan setting apa-apa, ini default saja. Nah, untuk telegrow ini gunanya mungkin nanti akan dibahas ya di penggunaan komponen-komponennya. Kemudian relasinya seperti biasa, ketika ada merah di sini tinggal arahkan saja ke komponen telegrow gitu. Kemudian di sini ada TFL copy ya, kita munculkan misalkan TFL copy. Nah, itu akan sama ya. Ini komponennya sama 2. Kita hapus yang ini. Nah, untuk TFL copy ini kita melakukan copy ya, file transaksi yang ada di folder ini teman-teman. Maaf. Di folder data warehouse UAS. Nah, di sini ya melakukan copy file transaksi ini gitu. Nah, untuk settingnya klik komponen dulu, klik komponen TFL copy-nya, kemudian klik komponen ini. Kemudian kemudian cek ke settingannya ya teman-teman di sini. Nah, file name ini itu letak file yang ingin dikopinya, kemudian destination directory ini mau kemana nanti hasil kopinya gitu. Nah, di sini biasa di workspace agar nanti hasilnya sama-sama ada gitu di workspace sama TFL output yang lainnya gitu. Kemudian di sini rename ini untuk penamaan file yang hasil kopinya gitu, hasil kopinya ya, .csv gitu. Nah, jadi nanti bentuknya csv gitu. Nah, untuk replace di sini, replace sama create ini defaultnya seperti ini gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk lupa ya saya di sini relasinya ini seperti biasa. Jadi ketika ini klik saja di sini ada merah, nanti ada merah, kemudian arahkan ke komponen TFL copy ya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi seperti itu skemanya ya, penjelasan skemanya. Oke, setelah penjelasan dari skemanya dan kegunaan dan yang lainnya, saya ingin menjalankan atau merunning ya job ini ya, project ini. Nah, klik saja run sini job wasray ya. Nah, klik run. Nanti saya akan jelaskan juga outputnya gitu ya.
Nah, klik run. Teman-teman bisa ditunggu ya. Nah, kalau seperti ini kemungkinan berhasil gitu teman-teman ya. Kalau outputnya seperti ini, kemudian kemungkinan berhasil ya. Kita cek ya. Yang pertama kan di sini harusnya ada file JSON, kemudian file Excel di sini ya. 2, kemudian file teks dokumen ya 3, kemudian teks hasil copy di sini. File hasil copy di sini. Kemudian di sini database, tepatnya di tabel barang wasrey harusnya ada data sesuai yang dikondisikan di filter ini. Nah, jadi yang KTY-nya yang lebih 2 itu ditampilkan atau di-insert gitu datanya ada di tabel barang wasrey nanti ya. Kita tunjukkan ya. Jadi nah, di workspace ini ya, ini hasil outputnya ya, yang lebih besar. Kalau misalkan lebih besar dari sama dengan, nah baru 2-nya masuk. Karena ini lebih besar, jadi 3-nya aja yang masuk gitu ya datanya. Nah, mungkin seperti itu outputnya ya, ada 4 sekitar berapa output ya? Ini 4 sama database atau tabel berarti 5 output teman-teman. Hasil dari 3 file input tadi ya, di sini ya, 3. Nah, dihasilkan output menjadi 5 gitu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk penjelasan studi kasus yang saya buat dalam project ya, menggunakan 14 komponen teman-teman. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau hal-hal lain ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.